Jayapura menggelar persidangan ilahi pengurus cabang. Persidangan ilahi tersebut dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Papua bidang Kesra, Elsy Rumbekwan, yang ditandai dengan penyematan kartu persidangan. Program kerja sebelumnya dan memilih pengurus yang baru periode 2022 hingga 2026. Memilih pengurus yang baru periode 2022-2026 dan menyusun program kerja 4 tahun ke depan. Suci Jayapura menggelar persidangan ilahi pengurus cabang. Persidangan ilahi tersebut dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Papua bidang Kesra, Elsy Rumbekwan, yang ditandai dengan penyematan kartu persidangan. Sebanyak ratusan jemaat Gereja Pekabaran Injil GPI Jalan Suci Kota Jayapura mengikuti persidangan ilahi pengurus cabang dan peresmian gedung Diakonia Serbaguna GPI Pekabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura. Dibuka staf ahli Gubernur Papua bidang Kesra, Elsy Rumbekwan, yang ditandai dengan penyematan kartu peserta persidangan. Sekretaris Pengurus Cabang GPI Jalan Suci Kota Jayapura, Penatua Origenes Kambuaya, menyebutkan setelah agenda pembukaan akan dilakukan persidangan untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya dan memilih pengurus yang baru periode 2022 hingga 2026, sekaligus menyusun program kerja sebelumnya dan memilih pengurus yang baru periode 2022-2026 dan menyusun program kerja 4 tahun ke depan. Pertama, atas nama panitia menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu staf ahli Gubernur bidang Kesra telah hadir memenuhi undangan panitia untuk membuka acara persidangan ilahi pengurus cabang GPI Jalan Suci Kota Jayapura dan sekaligus meresmikan gedung Diakonia atau gedung Serbaguna yang akan digunakan untuk pelayanan selanjutnya. Sementara persidangan ilahi cabang Kota Jayapura dapat dibuka. Yang kedua, di tempat ini banyak dari kita punya tokoh-tokoh yang sudah dipanggil Tuhan. Mereka yang mendampingi pekerjaan Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian atas kebaikan dan berkata Tuhan mereka sudah dipanggil duluan. Kita lain masih tetap bekerja di tempat Tuhan. Kehormatan hari kita dalam kepala dan beliau. Selesai. Ya, saya berikan waktu Bapak Ibu kita sebentar dulu, baru kita masuk. Shalom. Kita hari ini dalam
organisasi dalam pengalaman saya sebagai koordinator kehidupan sosial regional Tanah Papua, memang ada banyak oportunitas. Dari sisi pelayanan juga ada banyak yang perlu, sehingga saya terkesan sekali dengan dua orang yang mempunyai kepedulian terhadap ayat Yesus pada waktu Yesus mati pada hari ke-8. Aturan dan aturan orang yang disaksikan tidak boleh disaksikan menginap sampai besok, dan semua orang yang disaksikan aturan zaman yang dulu itu sudah harus diturunkan. Dan pada waktu itu murid-murid tidak tahu mereka kemana semua. Ribuan orang yang biasa Yesus kemana mereka ada di situ tidak tahu kemana semua. Yang ada berkumpul satu Nikodemus, yang kedua Yusuf dari Arimatea. Jadi Yusuf ini adalah seorang kaya di dalam hidup. Saya sudah pernah sampai ke rumah Yusuf ini. Di bawah rumahnya itu ada mata air yang jernih sekali. Yang kedua Nikodemus. Yusuf mempunyai satu tugas, yaitu minta kepada raja, izinkan saya untuk menurunkan mayat Yesus. Ini tugasnya Yusuf. Setelah mayat Yesus diturunkan, tugas Nikodemus adalah merempah-rempah mayat Yesus sehingga bau darah, bau air, bau tidak baik, semua dirempah-rempah oleh Nikodemus. Dan sekali lagi, saya titip pak saya di tugas ini. Saya titip pak saya. Sehingga di sini kita tidak saling menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi kita semua bergandingan tangan untuk bagaimana membungkus mayat Yesus yang bau air, bau darah, bau hangus, karena saya dan sekali-kali itu bagaimana Nikodemus merempah-rempah dia yang tadi bau tidak bagus menjadi bau bagus. Ini tugas dari kita semua. Tidak bisa tidak, ini tugas kita. Kita semuanya akan buang. Kita semua buang. Teman-teman, bapak-bapak kita sudah pulang dari itu. Kita semua akan buang. Tapi lagi sebelum kita semua buang, kita tidak panutan menjadi panutan buat generasi kita ini untuk mereka membangun tubuh Yesus yang baik. Ada lagi yang sedih kita nyanyi, bila kesalahan nanti kita perkatakan ini sudah dilakukan. Ini harus kepada kita semua, khusus buat generasi penerus. Sadar atau tidak sadar, saya sedang berbicara. Sadar atau tidak sadar, tidak sadar. Daripada Nikodemus yang hanya ketemu Yesus kalau dalam sejarah kita, hanya ketemu Yesus satu kali saja. Itu pun dari kemana? Tapi pada waktu Yesus berbau tidak bagus, berbau air, berbau busuk karena darah, Nikodemus yang ambil itu memberikan kekaguman kepada mayat Yesus. Nikodemus, jangan kita berkata kita orang lama. Orang lama sudah pertanyaannya. Kalau kita berkata kita orang lama, sudah kita mengagumkan nama Yesus, tubuh Yesus yang diperlukan kita dalam sama. Ya, itu satu. Jadi Nikodemus tugasnya itu mengagumkan mayat Yesus. Siapa bilang tubuh Yesus sudah sempurna? Belum, masih terus dalam berbenah. Dia punya berbenah. Sekarang mari kita ceritakan itu yang kita itu salah
pembelaan kepada penguasa, juga pembelaan kepada organisasi kita ini yang melindungi kita selama kita masih dibutuhkan organisasi di atas sana. Saya yakin satu sisi yang jelas yang kita semua sudah sama-sama tahu bahwa suatu kebijakan yang tidak hanya hubungan orang-orang, tidak ada organisasi. Saya yakin itu. Kalau kita menuju kepada kesempurnaan, sudah tidak perlu lagi pengurus daerah dan Bapak Simon, tidak perlu. Karena kita sudah menuju kepada kesempurnaan. Tapi sementara kita masih ke sana, organisasi masih dibutuhkan. Jadi organisasi bukanlah utama dari segala-galanya. Ya. Utama dari segala-galanya adalah pertolongan tubuh Yesus. Itu utama dari segala-galanya. Itu yang pertama. Ibadah mempunyai tugas untuk merempahkan mayat Yesus. Sehingga kita dibawanya dan dibawanya. Jadi kita harus bagaimana mewangikan tubuh Yesus kepada semua. Yang kedua, bagaimana kita menjelaskan kepada pemerintah, Yusuf Arimatea bicara kepada pemerintah, kepada rakyat, jelaskan kepada pemerintah. Saya ikuti WA Group, saya luar biasa sama sekali dari orang dengan pimpinan dengan para penegak terus bertemu dengan Kementerian Agama dan Sari dengan sosialisasi menjelaskan bahwa barang ini harus diberikan kepada pemerintah yang merupakan aktor kerja jelaskan. Begitu pun dengan saya ikuti dulu pertemuan dengan saya dan Kero. Nah ini saya mengatakan Yusuf Arimatea jelaskan kepada pemerintah bahwa kudus adalah ibadah aktor kerja. Saya pernah bilang, saya dipanggil oleh waktu itu ketua DPR Kopar, dia koordinasi dengan pembangunan di Kopar. Kira-kira pembangunan Kopar tidak sekedar bagus bagaimana? Saya bilang dua saja. Bahkan dengan eksekutif mereka bangun infrastruktur, kami berbeda bangun manusia. Hanya boleh kita bahwa mereka bangun infrastruktur, kami berbeda bangun manusia. Hanya dalam dua pekerjaan ini ada ketimpangan antara kami di Kopar dan yang lain. Saya setuju. Jadi Yusuf itu dari jelaskan kepada pemerintah bahwa jangan biarkan menurut orang tidak baik, kamu biarkan tidak baik terus. Izinkan kami hubungkan Yesus secara formal. Artinya begini, jelaskan kepada pemerintah di mana saudara berada, entah di provinsi, di kabupaten kota, di legislatif, di DPR, di mana saja jelaskan bahwa jalan suci tubuh Yesus tujuannya yang satu, yaitu membangun manusia. Sumber dari manusia lainnya hanya itu. Tujuan tidak baik, ada kebenaran, ada kekurangan. Jadilah Nikodemus yang melempar pertanyaan Yesus. Ada kekurangan. Siapa bilang pembudaya tidak ada kekurangan? Siapa bilang pembercaman tidak ada kekurangan? Siapa bilang paling seluruh tidak ada kekurangan? Banyak kekurangan. Tapi bungkus dia dengan kepala-kepala. Bicara baik-baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik, ini baik. Tidak usah dibuat berbohong dan berlama-lama. Karena ini kalau kita berbohong dan berlama-lama, ini sama seperti kita menelanjari kita tunjuk-tunjuk. Karena kita ada di sini. Ya saya pikir itu mungkin dari segi arahan kepada kita dalam menuju persidangan yang luar biasa ini. Saya sampaikan atas nama seluruh tim masuk yang ada dalam Papua menjadi bersama. Kita sama-sama bergandeng tangan untuk visi yang belum pernah Papua sampaikan. Jadi yang akan Papua ini menjadi tubuh Yesus. Saya kira itu saja. Saya kembalikan dalam sebuah. Kami dari Perusahaan Universitas
silakan. Saya sudah kenal. Yang saya hormati dan saya kasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ketua PT Melaka selaku Ketua dan Wakil Ketua Ketua Pengurus Cabang GPI Jalan Suci Kota Jayapura, yang seluruh jajarannya, orang ahli mengenai usaha, dengan hadir memberkati Mama Tris Rosat memberkati para penatua, para hamba Tuhan, para pensiapat, para penanggung jawab serta semua pengurus jemaat, kedua panitia bersama tim kerja memberkati panitia karena yang dapat sukseskan membuat mata acara sekaligus. Shalom. Salam sejahtera, salam sejahtera yang hari ini saya ini berlatih dua, berlatih tiga. Tapi karena pekerjaan Tuhan ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian, rasa memiliki persatuan di tempat ini untuk kita melakukan satu acara ilahi cabang di Jalan Suci Kota Jayapura. Nah, untuk itu kita syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, kekuatan kepada kita, memberikan pemeliharaan kepada kita, sehingga kita bisa ada sekarang ini untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita semua pada saat ini juga Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk kita berbicara hal-hal yang barangkali saya mengajak untuk kita melihat kembali bagaimana perjalanan daripada Jalan Suci dari awal sebelum perjalanan ini mulai dari awal. Karena kita adalah tiga kali ini menjadi ketua, bukanlah orang yang baru berdoa, bukanlah orang yang lahir baru, tunjuk mereka dari kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pagi hari mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas
menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap pengharapanku hanya padamu. Pagi saya datang itu, saya sudah siap itu. Karena banyak teman-teman yang siap untuk memimpin pengurus ini. Saya bertanya ke saya itu, setuju tidak? Kalau saya Ibu bilang tidak setuju. Tapi saya bilang, kalau Tuhan bekerja di antara teman-teman saya lagi, saya ikutnya bilang
kita lemahkan Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Bapak periksa, Bapak dulu itu saya Bapak. Ini pekerjaan tinggal untuk saya. Dan kalau saya terakhir sangat dosa. Ya, mungkin bisa bicara seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk semua. Saya memang ini kalau saya sendiri itu tidak bisa bikin apa-apa. Harus dipunya oleh teman-teman semua. Harus bisa kita sukseskan apa saja yang kita telah rencanakan bersama. Baik, itu saja. Tuhan memberkati baik pengurus daerah, ketua tugas ini, teman-teman pengurus gereja semuanya yang sudah adakan sejahtera menunjuk dan memilih saya menjadi ketua untuk waktu ini ke depan dengan beberapa teman Bapak Penatua Ketua Sulit dan Orkedes Korea. Sekali lagi Tuhan memberkati.
sebagai berikut. Rumah wisata Pengarah, 1 Penatua Hendrik Samori. Mohon maaf saya tidak sebutkan tekannya di sini. Cari nama jabatan penatuanya. Lagi 1 Pengarah, 1 Penatua Hendrik Samori. Yang kedua Penatua Musaisi. Yang ketiga Penatua Petrus Rosa. Yang keempat Evangelis Penatua Didi Musjeu. Yang ketujuh Penatua Dr. Andes Penatua Cornelius Raum. Kemudian yang ke-9 adalah Penatua Robina. Kemudian pengurus harian Romawi 2, pengurus harian ketua adalah Penatua Senat Tamu. Kita beri kemuliaan bagi Romawi. Kemudian wakil ketua Penatua Petrus Duit. Bapak-bapak saya bacakan nanti, setelah itu langsung maju didoakan. Nama-nama saya sebut itu semuanya maju didoakan. Kemudian yang berikutnya Sekretaris Penatua Origenes Kamboya. Wakil Sekretaris Penatua Natalia Sosa. Bendahara Penatua Julius Stefani. Wakil Bendahara Penatua Septinus Jitmau. Bagian organisasi hubungan kerjasama dan publikasi. Koordinator Penatua Senat Kamboya. Anggota antara lain Penatua Yunusna, Penatua Ishak Kantu, kemudian Efraim Sabto, Bapak Boas Sosa, Penatua Ferdinand Ferry Sosa, Daud Sabto, B. Bagian misi perubahan jemaat dan pelayanan. 1. Penatua Manase Kamboya, koordinator. Kemudian Penatua Hamba Tuhan Yafet Selensen. Kemudian Hamba Tuhan Simon Wadel. Yang berikut Hamba Tuhan Bisa Tiateo. C. Bagian presenter dan kaderisasi. 1. Penatua Evangelis Korea Solo. Penatua Hikiat Habu. Evangelis Roberta Jitmau Yeu. Evangelis Rita Sunyati Kalet. Kemudian yang kelima adalah Hendra Kambu. Bagian doa. Koordinator Hamba Tuhan Sarah Logo. Kemudian Mama Bartolina Dule.
Lisa Kuwanto. Kemudian Mama Marike Blesna. Kemudian Mama Marta Wanani. Wapok Wanani. Oke, itu kita lewat. Ibu Abigail Samori, istrinya Pak Samori. Kemudian Ibu Minante Fatari. Yang terakhir adalah Heni Ambuni. Ada beberapa pejabat yang lain tapi tidak masuk pengurus. Anggota pejabat tidak masuk di anggota pengurus seperti yang kita katakan. Kemudian bagian diakonia dan pembangunan ini banyak ini. Di koordinator diakonia dan pembangunan Ibu Tri Pangestuti Sosa, Ibu Yohana, Ibu Regina Isir, Ibu Penatua Saula Suruh, tepuk tangan. Ibu Liliana Jepal Kamu. Kemudian Ibu yang Kristin, Ibu Maria Priambodo, Ibu Adolfina Sao, Ibu Martin Tehoy, Ibu Katarina Isir, Ibu Dolphin Isir. Ini salah, ya ini salah. Kemudian yang berikut Ibu Yudiante Sapau, Ibu Matilda Karambui, kemudian ini istrinya Pak Polis Kesani. Kemudian Ibu Dina Susanini, Novitato, Ibu Novitato, Ibu Sante Sosa. Sorry, Ibu Sante Sosa ini tidak masuk di ketua sahabat tadi. Kemudian Penatua Hermes Fatari. Yang berikut Penatua Oko Tondo. Bagian pemuda, remaja musik dan musik pujian dan penyembahan. Koordinator adalah hamba Tuhan Isra Tabu. Kemudian yang berikut Center Boy, Mary Kambu, Daniel Penatua Daniel Rumi. Yang berikut Lydia Karet, Christina Yeo, Priscilla Kabu, Nelce Kamboya, Ibu Nelce Kamboya. Kemudian Ibu Berta Topa atau Bles, Ibu Christina Kamboya, Deslin Bles. Ini ada dua sekali di sini makanya banyak. Ada pemuda, ada musik. Kemudian Hana Sosa. Yang berikut Ibu Esternal, ini istrinya partner.
kemudian Efraim Israel Squadra, Israel. Yang berikut bagian pendidikan dan pelayanan anak. Koordinator Ibu Dense Sartaun, anggotanya Eropita Ibu Eropita Monai, Iboi, Ibu Fitri Sosa Hawaii, Ibu Albertina Duit Kamboya, Magdalena Yeu, kemudian Naomi Isa, istrinya Pak Yolam Sat, tapi pengawas itu. Kemudian dia kata, berikut bagian peranan wanita. Bagian ini pada saat kita sudah kemarin sedikit diminta penjelasan dan sudah disampaikan penjelasan. Di bagian peranan wanita itu cuma beberapa orang saja. Koordinator dari Ibu Margarita Sartaun, Ibu Paulina Isim, kemudian Oktovina Wai, Ibu Deborah Karet, plus Salomina Seram, dan Ibu Ruth Nur, istrinya Pak Hermes. Bagian dokumentasi percetakan dan perpustakaan. Ini bagian terakhir, ada sebanyak 10 atau 8 bagian. Koordinatornya adalah Bapak Pasha Priamodo. Anggota-anggota sebagai berikut: Bapak Troli Samori, Bapak Yusuf Karat, Bapak Melian Sponsari, kemudian Wiholmus Salamo, Fernando Kampu, Ferdinand Sosa, Yusuf Seron, Bapak Yusuf Seron. Bapak dan Ibu, memang struktur yang kali ini kita susun ini tidak sebanyak yang lalu karena pengalaman kita berkali-kali banyak nama yang kita masukkan tapi orang bekerja beberapa saya sehingga kita mengurangi, tapi bukan berarti mengurangi Bapak Ibu di komponen tersebut. Tetap menjadi komponen itu tapi menjadi pengurus, beberapa orang mewakili Bapak Ibu untuk menjadi pengurus. Mungkin seperti itu sekali lagi Bapak Ibu nama-namanya kita tidak sebutkan karena ada di staf pengurus daerah dan juga ada di pengurus seluruh pusat, sehingga tidak kita sebutkan di sini. Dengan demikian di dalam dokumentasi tadi itu Agus Wati, yang terakhir itu Agus Wati. Dokumentasi, publikasi, dan percetakan. Baik, demikian susunan nama-nama pengurus cabang periode 2022-2026 dan kepada nama-nama yang saya bacakan tadi sangat dengan hormat dan mengundang silakan maju ke depan untuk didoakan oleh tim nasional, tim Bapak Studi Regional Papua dan pengurus daerah. Jadi yang akan mendoakan hanya tim Rasuli Regional Papua dan pengurus daerah. 3 orang saja yang mendoakan kita. Yang lain tetap duduk di tempat, yang berdiri untuk kumpulan hanya Bapak Kini Tunggalaka, Mama Ibu Reali Sosa dan Bapak Sidon itu. Persilakan Bapak-Bapak, saya bacakan nama-nama tadi semuanya berikut. Saatnya bagi hamba untuk tampil
suaramu. Angkat mata, pandanglah dan telah menghuni jalan demi yaitu berkasih dan kerelaan dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan untuk Kristus oleh organisasi sehingga hatimu di sana, kuatkan hatimu dan percayalah Yesus menyertai. hari ini di hadapan kami mengucapkan untuk menjadi pengurus gereja pekabaran suci cabang Kota Aceh dan bertugas untuk melakukan tugas ini dengan berkasih dan kerelaan. Pergilah bekerja dengan kerelaan dan tidak perlu takut Saatnya bagi hamba atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. tampil perdengarkan suaramu. Bekerja Angkat mata, pandanglah dan telah menghuni Haleluya. jalan demi Tuhan. Seperti kami di Kota Jayapura. Kita harapkan dengan adanya kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah gerejanya, dia membangkitkan semua komponen gereja ini dan juga umat Tuhan. Komponen gereja itu antara lain para penatua, para diakonia, pendoa syafaat, pengasuh sekolah minggu, penanggung jawab pemuda, dan umat Tuhan secara keseluruhan dapat bangkit kembali memberi perhatian kepada pekerjaan Tuhan. Cabang Kota Jayapura antara lain pembenahan aset gereja. Aset gereja itu berupa pembenahan sertifikat tanah, kemudian perbaikan atau pemeliharaan gedung gereja yang sedang kita perbaiki, kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan komponen yang sudah kami rumuskan bersama-sama untuk akan dilakukan secara bertahap, pada jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka